Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Indrastata dengan NIM 2311581. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang analisa data IoT dari Smart Office. Lalu, pada data tersebut, kita memiliki 3 data utama, yaitu pertama ada monitoring kehadiran jumlah orang yang berada di dalam ruangan Smart Office, lalu ada suhu dan intensitas cahaya. Dan video ini juga merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah Internet of Things atau IoT. Langsung saja, pertama-tama di sini kita sudah memulai dengan mengimport datasetnya. Di sini datasetnya dipanggil, lalu kita periksa dalam datasetnya karena sebelumnya di sini timestamp-nya sudah diubah jadi hour, jadi kolomnya bertambah satu, yaitu kolom hour atau jam. Nah, pada data ini kita memiliki 30 data, yang dimana data ini diambil dari 3 hari kerja dari Smart Office. Jadi setiap hari akan dikumpulkan sebanyak 10 data, yang semuanya berasal dari room A. Di sini sudah ada kehadiran banyaknya orang di dalam ruangan, temperatur, intensitas cahaya, dan waktu ketika data itu diambil. Oke, lanjut. Untuk bagian A, di sini ada pertanyaan, yaitu buat grafik time series jumlah kehadiran per hari. Lakukan identifikasi terhadap jam sibuk, jam sepi, jelaskan pola penggunaan ruangannya. Nah, jadi untuk hal itu di sini dibuat grafik untuk mengambil rata-rata kehadiran per jam. Jadi untuk 3 hari itu dibuat rata-ratanya untuk setiap jam operasional. Dan di sini dihasilkan pada tabelnya, pada grafiknya, yaitu didapati tren tertinggi yaitu pada pukul 11 siang dan juga pukul 16 sore atau jam 4 sore. Nah, ini menunjukkan kalau grafiknya itu berbentuk M. Dan puncaknya ada di jam 11 dan juga jam 16. Ini menunjukkan untuk kepadatan dari jam operasional kantor yang cukup umum, yaitu terjadi pada jam-jam produktif. Lalu pada saat jam istirahat, jumlah orang di dalam ruangan akan turun. Contohnya di sini pada saat pukul 14 waktu istirahat siang, dan juga pada saat masuk dan pulang kantor. Lanjut untuk bagian B, analisa korelasi. Nah, di sini kita akan melakukan analisa korelasi dari okupansi dan temperatur. Apakah kehadiran itu mempengaruhi temperatur di dalam ruangan atau tidak? Nah, untuk itu di sini sudah ditampilkan dalam bentuk grafiknya. Nah, di sini juga sudah ada garis regresinya. Jadi dalam korelasinya itu sendiri di sini adalah untuk dalam perhitungan person kita dapatkan korelasinya itu 0,6. Nah, untuk 0,6 ini sendiri sifatnya sedang ke kuat. Karena jika dalam pembagian 1 dibagi 3, nah kita mendapatkan ratanya itu dari 0,3 untuk rendahnya. Jika di bawah 0,3 itu rendah, lalu di atas 0,7 itu tinggi. Nah, karena dia berada di antara 3 dan 7, maka ini terhitung sedang menuju tinggi. Dan juga ada 0,6 yang berarti jumlah kehadiran orang di dalam ruangan itu sangat berpengaruh kepada temperatur. Nah, di sini bisa dilihat untuk jumlah kehadiran tertinggi, suhu ruangannya juga ikut tinggi. Semakin menaik ke atas,
jika orang di ruangannya itu sedikit, maka suhu di ruangan juga ikut turun atau suhunya rendah. Ini bisa berpengaruh karena adanya temperatur suhu badan dari manusia yang membuat suhu di dalam ruangan itu lebih hangat. Oke, lanjut untuk bagian C. Untuk rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan analisa yang Anda lakukan, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Apakah lampu menyala secara optimal? Lalu buatlah rekomendasi berbasis data, bukan opini. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Di sini dari korelasi okupasi sendiri, kita sudah mengetahui kalau saat sedikit orang sebaiknya penggunaan AC itu dikurangi. Dan itu bisa terjadi di jam-jam yang sepi, misalnya di jam 8 pagi maupun di jam 14 siang saat tidak ada orang di dalam ruangan. Suhu di ruangan itu bisa dibuat untuk mode efisiensi atau tidak apa-apa jika suhu di ruangannya disetting agak sedikit hangat karena tidak terlalu berpengaruh diakibatkan sedikitnya orang di dalam ruangan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan kedua, apakah lampu menyala secara optimal? Nah, untuk menjawab itu juga di sini telah ditampilkan dalam tabel karena di sini sebenarnya okupansinya itu rendah, namun like-nya itu cenderung tinggi, di atas 450. Di sini ada tabelnya juga. Nah, ini. Di sini ketika hanya ada 2 orang, intensitas cahayanya malah tinggi. Ini ada yang 470, dan ini yang 3 orang malah ada yang 500, 490. Itu menunjukkan ada beberapa waktu ketika cahayanya itu kurang optimal, malah terjadi pemborosan. Lalu untuk rekomendasinya, saya menyarankan untuk 3 hal. Yang pertama, yaitu untuk optimasi AC di jam sepi. Nah, jam sepi itu sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada pada pukul 8 dan 14 yang hanya sedikit orang. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak energi untuk mendinginkan ruangan. Lalu yang kedua ada smart lighting system. Nah, di sini kita bisa menggunakan sensor gerak peer yang mendeteksi jika ada orang. Jika ada orang, maka lampunya bisa dibuat terang, lalu jika tidak ada bisa dibuat redup, sehingga penggunaan listrik menjadi semakin efisien. Lalu ada pre-cooling management. Nah, pre-cooling management ini berfungsi untuk keamanan dari para pekerja dalam kantor itu sendiri. Kita membuat suhu AC itu lebih dulu dingin 30 menit sebelum pukul 12. Saat itu puncak-puncaknya suhu panas dan juga ruangan sangat padat. Nah, untuk kesimpulannya, di sini IoT berfungsi untuk visibilitas real time. Nah, jadi kita bisa mengetahui kondisi dari ruangan itu secara real time tanpa kita perlu mengeceknya setiap saat. Kita udah tahu datanya dan bisa melakukan berbagai keputusan dari data tersebut. IoT memberikan transparansi penuh terhadap penggunaan aset fisik kantor yang sebelumnya tidak terukur secara akurat. Nah, di sini bisa berfungsi untuk efisiensi dan penghematan anggaran. Lalu, otomatisasi responsif. Nah, jadi kita tidak perlu membuang-buang tenaga untuk melakukan, misalnya tadi
menaik turunkan suhu AC karena kita sudah punya data dari sensor-sensor IoT tadi. Jadi kita tahu kapan kita bisa menaikkan suhu AC maupun kapan lampunya diredupkan dan kapan lampunya bisa diterangkan agar digunakan lebih optimal. Itu juga berdampak ke kenyamanan orang-orang yang ada di dalam sana. Dan efisiensi berkelanjutan. Secara dari data tadi bisa kita gunakan untuk menghemat energi jangka panjang dan mendukung konsep gedung ramah lingkungan. Baik, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.